Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Mirip dari mananya Ustaz? Ustaz membaca surat Maryam dengan menerjemahkan, Tuhan telah mengutus aku sebagai penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Hanya sampai situ saja, tak ada kalimat dan menjadikan aku seorang nabi. Andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan? Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan beliau adalah seorang ustadz yang keilmuannya diakui. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal hadis-hadis Nabi. Sementara saya hanya sebagai seorang dai mubalek tarkam. Tarkam itu antar kampung. Jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non-muslim, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah. Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya, sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan saya sangat senang di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita, sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas. Karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena memang ini adalah konsep yang berbeda. Dan di sini di dalam terjemahannya adalah menjadikan aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai penyebar risalah yang terbaik. Karena yang di dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Selain disebutkan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, juga Allah firmankan bahwasanya waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Karena kita meyakini bahwa asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan satu angan-angan dan keinginan untuk dalam posisi seperti itu. Maka jika saya dalam situasi dan posisi seperti itu, belum tentu saya mampu untuk
melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus memahami bagaimana situasi dan posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu.